Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Galuh Kartika Dewi SPD NPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Inklusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Cahya Salsabila dengan NIM 2186206008. Saya dari kelas PGSD 2021A STKIP PGRI Sidoarjo. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran interaktif untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunadaksa dengan nama media Taman Satwa. Media pembelajaran ini diperuntukkan untuk anak kelas 6 semester 1. Tema 1 bidang studi ilmu pengetahuan alam dengan subtema 2 pembelajaran 1 dengan materi cara perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Kompetensi yang dikembangkan dengan menggunakan media pembelajaran ini yaitu yang pertama menyebutkan cara perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri dari tiap-tiap cara perkembangbiakan pada hewan. Dan yang ketiga, mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat menyebutkan cara perkembangbiakan pada hewan dengan tepat dan benar. Kemudian, agar peserta didik dapat menyebutkan dan mengidentifikasi ciri-ciri dari tiap-tiap perkembangbiakan pada hewan. Dan yang terakhir, agar peserta didik dapat mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan dengan tepat dan benar. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat media taman satwa ini yaitu yang pertama lem, kemudian penggaris, cutter atau gunting, ballpoint, pensil spidol, double tip dan isolasi, kemudian kertas manila, media gambar, spons dan styrofoam, dan stik kayu. Langkah-langkah untuk pembuatan media taman satwa ini yaitu yang pertama cari gambar hewan, pohon, awan, dan gambar-gambar lainnya di internet. Kemudian cetak gambar dengan menggunakan kertas HVS dan printer. Kemudian gunting semua media gambar yang sudah di-print dan laminating beberapa media gambar yang sudah digunting agar tidak mudah rusak dan kusut. Kemudian potong gabus atau styrofoam sesuai pola. Kemudian tempelkan media gambar yang telah dilaminating dengan styrofoam yang telah dipotong. Kemudian balut stik kayu dengan isolasi. Setelah stik kayu dibalut dengan isolasi, kemudian pasangkan stik kayu di belakang media gambar hewan dengan menggunakan double tip. Kemudian potong styrofoam atau gabus menjadi 2 bagian. Dan tempelkan double tip pada tiap tepi styrofoam. Lapisi styrofoam dengan kertas manila untuk mempercantik. Kemudian tempelkan gambar seperti pagar, rumput, dan lain-lain pada styrofoam yang telah disediakan. Kemudian tempelkan spons dan styrofoam agar media dapat berdiri dengan kokoh. Dan media pembelajaran siap untuk diaplikasikan. Dan untuk langkah-langkah mengembangkan media taman satwa ini, yang pertama guru bisa memilih klasifikasi hewan mana yang akan dijelaskan menurut cara perkembangbiakannya. Kemudian guru menyesuaikan jenis hewan yang akan dijelaskan dengan gambar yang telah disediakan. Kemudian guru menjelaskan tentang cara perkembangbiakan pada hewan kepada siswa dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian penjelasan dapat dilakukan secara berulang-ulang agar siswa mudah untuk memahami. Dan yang terakhir, guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan kembali secara singkat dengan menggunakan media pembelajaran atau bereksperimen. Tujuan dan kegunaan dari media taman satwa ini yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih mudah dan menyenangkan serta lebih inovatif. Kemudian peserta didik dapat terlibat langsung dan turut aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat menarik perhatian peserta didik agar lebih bersemangat dalam belajar. Kelebihan dari media taman satwa ini
yaitu dapat membantu guru dalam menyampaikan informasi terkait pengelompokan perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Kemudian dapat digunakan sebagai permainan dan dapat menguji tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi tersebut dan membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Kemudian media mudah didapat dan bahannya aman bagi peserta didik. Dan untuk kekurangan dari media taman satwa ini, yaitu media sangat sensitif terhadap air, sebaiknya dijauhkan dari kadar air karena bisa menyebabkan luntur. Prinsip pembelajaran pada anak tunadaksa dengan menggunakan media taman satwa ini, yaitu prinsip multisensori, artinya memfungsikan seluruh indera sensori atau indera penangkap dalam memperoleh kesan-kesan melalui perabaan, visual, perasaan, kinestetis, dan pendengaran. Dalam pembuatan media ini, multisensori yang digunakan berupa gambar dan tulisan. Kemudian prinsip individualisasi, yakni prinsip yang menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individual peserta didik. Baik, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 6 SD. Simak dengan baik ya. Nah, udah pada tahu belum nih pengertian dari perkembangbiakan hewan secara generatif? Baik, akan saya jelaskan pengertian dari perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau biasa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, perlu diketahui bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ovipar, yaitu bertelur, kemudian ada vivipar, beranak atau melahirkan, dan yang terakhir ada ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan bertanya, siapa di sini yang sudah mengetahui apa itu perkembangbiakan hewan secara ovipar? Jadi, ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Proses pengeraman dilakukan untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Suhu telur yang tetap terjaga sangat berpengaruh pada perkembangan bakal hewan yang ada di dalam telur tersebut. Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur yaitu yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kemudian, bukan merupakan hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Kemudian, induk tidak menyusui anaknya. Kemudian, induk tidak memiliki kelenjar susu. Dan induk mengerami telur hingga menetas, serta telur berada di luar tubuh induknya. Selanjutnya, contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Yang pertama ada ikan, kemudian ada ayam, kemudian ada cicak, kemudian ada burung, kemudian ada bebek. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang termasuk ke dalam perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Baik, selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan hewan secara vivipar? Jadi, vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, hewan ini termasuk jenis mamalia atau hewan yang menyusui.
Ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara vivipar, beranak atau melahirkan diantaranya yaitu yang pertama, induk memiliki kelenjar susu. Kemudian induk memiliki daun telinga. Kemudian penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Dan hewan vivipar merupakan kelompok mamalia atau hewan yang menyusui. Kemudian individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar, bertelur atau melahirkan diantaranya yaitu yang pertama ada kuda, kemudian ada sapi, kemudian ada kucing, kemudian ada singa, kemudian ada gajah, dan beberapa hewan-hewan lainnya yang termasuk ke dalam perkembangbiakan secara vivipar, beranak atau melahirkan. Nah, dan yang terakhir, apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan hewan secara ovovivipar? Jadi, ovovivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh. Kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Hewan-hewan ini memang sangat spesial dan sangat sedikit. Pembuahan pada jenis ovovivipar terjadi pada betina hingga terbentuk sebuah telur. Di dalam telur, anak tumbuh embrio yang akan berkembang menjadi keturunan. Proses tersebut yang disebut kehamilan. Cadangan makanan didapat langsung dari embrio telur tersebut, bukan dari induknya. Namun, telur hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu lalu menetas hingga telur menetas di dalam perut dan dilahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan, yaitu yang pertama memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Kemudian induknya tidak menyusui. Kemudian pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif. Anak tidak diasuh oleh induknya. Induk tidak memiliki rahim, termasuk hewan berdarah dingin, dan setelah menetas individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, yaitu yang pertama ada kuda laut, kemudian ada ikan hiu, ada ikan pari, kemudian ada iguana, kemudian ada bunglon, dan beberapa hewan-hewan yang termasuk ke dalam cara perkembangbiakan secara ovovivipar. Untuk memudahkan kita memahami dan mengingat tentang perkembangbiakan pada hewan, mari kita dengarkan dan nyanyikan lagu kali ini dengan bersama-sama ya. Lagu perkembangbiakan hewan. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan, disebut vivipar. Menyusui anaknya, punya daun telinga. Sapi, kucing, kambing, lumba-lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan, bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Ayo kita
Contoh pengaplikasian media pembelajaran Taman Satwa pada anak tunadaksa. Tidak memiliki kelenjar susu dan induknya dan anaknya nanti tidak mengikuti induknya, jadi ia termasuk perkembangbiakan hewan secara apa ini badannya ya, ovovivipar itu berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Ayo kita masukkan ke kandang ovovivipar. Bisa enggak? Iya, pintar. Nah, setelah kita belajar dengan media pembelajaran ini, Ibu memiliki soal. Iya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.